Oke. Jadi materi ini sebenarnya materi dasar sekali, banyak sekali dibahas di buku Advertising Concept Book dari Pete Berry. Ya, jadi buku ini banyak berbagi bagaimana sebuah kampanye itu dikembangkan secara visual. Belum sampai art directing, tetapi dia selalu, buku ini mengajarkan berpikir dulu baru ngedesain. Nah, jadi semuanya itu pasti ada pemikiran di belakangnya dahulu. Dipikir dulu mau bikin apa, ya. Terus apa saja yang bisa kita lakukan gitu, strateginya apa, konsep apa gitu, sehingga kita bisa melakukan pencarian atau eksplorasi yang seluas-luasnya. Itu yang penting, nak, seluas-luasnya. Bukan hanya satu kali dua kali idenya ya udah itu aja gitu ya. Ada opsinya nih, banyak sekali cara ya. Kemarin kita ngobrol tentang ideation ya, dengan pendekatan-pendekatan analogi, metafora, simile, exaggeration gitu. Ini adalah pendekatan-pendekatan ide visual. Jadi kalau sudah tahu strateginya mau apa, kita mikirin, kita gambarinnya gimana ya, kita visualisasikannya gimana ya, apakah kita pakai analogi atau metafora atau simile. Jadi kan sebelum tahap ideation ini sebenarnya kita harus punya strategi dulu. Nah, jadi gambarnya seperti ini bagannya. Jadi kalau mau bikin kampanye gitu, kita punya strategi dulu. Strategi komunikasinya apa? Terus baru kita ideation, terus nanti gimana ya penyelesaian visualnya. Habis itu barulah jadi sebuah susunan kampanye dengan tagline-nya atau janji utamanya. Oke, baru sesudah itu kita mengeksekusi semuanya dalam pembuatan final artwork ya, dalam pembuatan proses pengambilan film dan kawan-kawan. Itu udah selesai, itu berarti semuanya sudah di-approve, klien sudah approve, sehingga uang untuk eksekusi atau dana untuk eksekusi baru mengalir. Tapi sebelum semua itu ada strategi. Nah, ini yang suka bingung, strategi sama ide itu suka campur aduk. Ya, kita pisahkan dulu karena memang sebenarnya kelihatannya sama sih, tapi sebenarnya beda sekali di dalam bagaimana kita mendekatinya gitu ya. Mikirnya gimana gitu. Ya, jadi kalau strategi itu berhubungan erat sekali dengan bagaimana kita itu membedakan diri dengan kompetitor. Kalau ideation itu asli hanya mikirin visualnya kayak gimana ya gitu. Nggak ada ngobrol-ngobrol soal kompetisi. Tetapi awal mulainya kita menciptakan kampanye tersebut, kita harus tahu nih, kita ini nanti ya berkompetisinya gimana ya. Ya, ini sebenarnya kalau kita bahasa sehari-hari kecapnya apa sih kecapnya gitu. Ya, karena untuk membuat orang melakukan sesuatu, kita bisa pakai macam-macam cara. Ya, yang kalau kita biasanya kenal kita ancam dia, lu kalau enggak ini lu mati lu gitu. Atau pakai pendekatan ramah tamah, ya saya mengerti Anda susah hidupnya ya gitu. Tapi ujung-ujungnya sama, mereka ingin si pendengar melakukan sesuatu. Nah, ini yang namanya strategi ya. Gimana sih kita caranya, argumentasi kita caranya gimana nih mengajukan argumentasi kita mengajukan what to say-nya kita. Oke. Nah, ini ada macam-macam jenis. Yang paling gampang klasik banget nih, itu adalah strategi komparasi atau dibandingkan ya. Produk lu gini, produk gua gini gitu. Paling gampang. Persis seperti di pasar ya.
produk dia bisanya gini-gini nih Pak, kalau saya punya gini-gini nih Pak, gitu ya. Jadi membedakan satu dengan yang lainnya, langsung bandingkan. Ini adalah salah satu kampanye suksesnya untuk Mac. Dia bikin comparison di mana dia menggambarkan ya, ada PC guy, ada Mac guy gitu ya. Jadi ini hasil akhir dari ideationnya, tapi strateginya adalah dibandingin langsung ya. Jadi comparison itu membandingkan secara langsung. Ini juga comparison ya, dibandingin. Ini ceritanya kan persaingan Mac sama Whopper gitu. Di sana itu McD sama Burger King ketat sekali persaingannya gitu. Dan mereka kan jagoannya kalau Burger King itu Whopper ya. Kalau Anda lihat di visualisasi ini ya, penting ya dilihat dulu terus dimaknai. Ya, kalau dilihat di sini ada burger yang gede banget, nggak masuk box gitu. Jadi dia mau cerita apa? Ya, benar. Ceritanya adalah Whopper itu lebih besar dari Big Mac box. Oh, dia bersaing, dia bandingin langsung. Ya, tapi nggak secara langsung diliatin Whoppernya, bentuk burgernya lebih besar daripada Big Mac. Nggak terlalu menarik, tetapi intinya adalah membandingkan satu dengan yang lainnya. Easiest way, comparison strategy ya. Nah ini juga sama gitu, kayaknya sama tapi sebenarnya pemikirannya beda. Ini yang kita bilang side by side strategy ya. Kalau dilihat yang tadi oke, ya, wah ini side by side juga Bu, ya, tapi pemikirannya dia dibandingin, dihajar langsung gitu ya. Lu bisa apa, gue bisa apa gitu. Oke, lu bisa apa, gue bisa apa. Tapi kalau side by side, yang sebelah kiri sama sebelah kanan, sebenarnya nggak diadu gitu ya. Tetapi menerangkan ini ada ini ada ini gitu ya. Mengajukan sebuah ide, kalau dibanding-bandingin kan lebih baik hidup, kan lebih baik pilihan, kan lebih baik gitu. Nggak langsung secara langsung menyerang kompetitornya gitu, cuman memberi pandangan atau pemikiran bahwa ada pilihan nih, ada pilihan yang lebih baik. Seperti ini ya, ini side by side strategy. Jadi gambar kiri sama gambar kanan kan sebenarnya sama, cuman yang di gambar kanan ada anjing, ada opsi nih. Oh, opsi lebih baik kan kalau kamu ditemenin sama anjing gitu daripada sendirian loh gitu. Kasihan ya. Oh, sedih sekali ceritanya. Ya, untung ada si anjing. Jadi ini ya adalah strategi side by side. Yang kiri dan yang kanan tidak berperang, cuman kalau diperlihatkan berdua orang memilih gitu. Kalau yang tadi ya ini diadu, lo lebih hebat daripada gue lebih hebat daripada lo gitu ya, langsung. Kalau yang ini enggak, ini hanya opsinya ya. Kalau opsi itu ada opsi ini, ada opsi ini, mana yang lebih baik gitu ya. Jadi kayaknya memang lebih sedikit manis, enggak menyerang gitu, tetapi tetap bersaing ya. Ini ada juga persaingan dengan menunjukkan yang klasik itu adalah pendekatan ada masalah, ada solusi. Ya, before and after itu ada masalah, ada solusi gitu. Jadi ini diperlihatkan ya, sebuah iklan majalah, ada tempelannya. Ini jualan makanan kaleng ya, yang mengajukan ide bahwa kalau makan makanan kaleng ikan, Anda bisa menjadi lebih langsing. Jadi dia menggambarkan sebelumnya begini, sesudahnya begini gitu. Jadi ada masalah, solusinya gue. Ada masalah, solusinya gue. Itu before and after. Ya, seperti ini. Juga sama nih, before and after juga. Ya. Before dan afternya adalah before-nya lo itu ya, waduh jelek banget loh. Ya, jadi Big Bad Wolf, jadi Hitler, jadi Darth Vader. Tapi setelah dicuci, karena ini adalah comfort
fabric conditioner yang membuat kain menjadi lebih lembut, ya. Yang keras jadi lembut. Basically-nya itu. Yang dulu susah, yang dulu jahat, yang dulu jelek, akhirnya jadi baik. Jadi digambarkannya seperti ini. Nah, ini kan strateginya before and after. Penyelesaiannya bisa pakai pendekatan-pendekatan ideation tadi. Ya, tapi strateginya adalah mengajukan sebelumnya kamu punya masalah ini, sesudahnya selesai dengan produk gue. Ini juga before and after sebenarnya. Sebelum gue pakai produknya, sesudah pakai produknya. Ya. Nah, ini juga strategi seperti di pasar. Ya, didemonstrasikan untuk merubah pikiran orang. Jadi ini pendekatan argumentasinya gitu. Lu lihat tuh, produk gua tuh ya begini gitu. Dibuktikan. Nah, contohnya di sini ini adalah iklan Volvo di mana itu penulisnya tuh, copywriternya tuh yang ada di bawah itu. Dia ditantang, "Ayo dong bikin gua punya kampanye dong," gitu. Emangnya kenapa produknya? Produknya itu begitu bagus las-lasnya atau bagaimana satu bagian itu dihubungkan dengan yang lainnya. Jadi pembangunan Volvo itu begitu kuat sampai si penulis naskahnya berani meletakkan dirinya di bawah mobil Volvo yang diangkat pakai crane. Kalau produknya nggak bagus kan gubrak ya. Coba dia si copywriter itu di bawahnya angkot gitu ya. Wah, yang angkot digituin, ditarik gitu ya, mungkin sudah kiamat si copywriternya. Tapi dengan ini ya kita bisa lihat sebenarnya kan demonstrasi betapa kuatnya mobil itu, tapi dengan secara unik. Tapi konsep berpikirnya, strateginya itu adalah coba kita buktikan. Iklan-iklan Indonesia kita buktikan. Ini juga buktikan. Sebenarnya Levi Strauss itu kalau kamu perhatikan logonya itu sebenarnya ada alkisahnya. Alkisahnya itu ya Levi Strauss & Co itu menunjukkan betapa kuatnya, karena dulu kan jeans itu untuk buruh-buruh. Jadi mereka mencari jeans ataupun aparel yang bisa melalui pekerjaan berat mereka gitu. Nah, untuk menunjukkan itu katanya si Levi Strauss itu bikin kayak event di mana ada 2 kuda yang menarik celana Levi's dan tidak robek. Cerita itu, alkisah itulah dijadikan materi kampanye mereka. Yang ini rada susah. Dalam strategi ini ya kita menggunakan sebuah fakta negatif dari produknya sebagai sebuah positif buat calon customernya. Contohnya seperti VW ini. VW ini ya dia tulisannya bilangnya kan di situ think small. Ya, waktu itu orang-orang Amerika senangnya mobil gede-gede banget, besar. Orang Amerika itu semua harus besar. Nah ini VW waktu datang ke Amerika kecil. Ngapain gue beli mobil kecil gitu kan selalu. Jadi untuk mengatasi argumentasi tersebut, ya si perusahaannya, agensinya tidak menghilangkan fakta bahwa mobil ini kecil. Ya, mobil ini kecil. Tetapi, nah kalau strategi ini harus ada kata tetapinya, nak. Tetapi kalau mobil Anda kecil kan ada untungnya, parkirnya lebih mudah, ya, beli gasnya lebih sedikit, atau pemeliharaannya lebih murah dan kawan-kawan. Jadi selalu ada positif di dalam fakta negatif, selalu ada, tinggal dicari. Ya dia si Avis ini perusahaan mobil rental nomor 2. Perusahaan mobil rental nomor 2. Nomor 2 itu kan bukan nomor 1, nak, gitu. Tetapi karena dia nomor 2, dia usahanya lebih besar untuk mencapai nomor 1. Sehingga kalau lu ambil yang nomor 2, ya, mengambil jasa orang atau perusahaan yang nomor 2, biasanya Anda akan dapat pelayanan lebih baik atau usaha yang lebih besar karena
yang nomor 2 pingin jadi yang nomor 1. Ya, jadi kalau Anda lihat di sini, memang kita tidak membahas tentang bagaimana pendekatan visualnya, ya. Tapi kita ngobrolin bagaimana sih caranya kita berargumentasi. Ya, jadi strategi itu bagaimana Anda membangun argumentasi atau perdebatan, memenangkan perdebatan kenapa konsumen harus memilih produk ini. Oke. Ya. Jadi, ceng tugas kelompok, kan kita harus bikin kelompok tuh, ya. Jadi tiap kelompok nanti saya akan share, Anda harus membuat beberapa produk, setiap kelompok ada produknya sendiri. Tiap kelompok itu harus mengajukan minimum artinya tidak boleh kurang dari 20 sketsa ide iklan berdasarkan 5 strategi, yaitu perbandingan dengan kompetitor, sebelum dan sesudah, atau bersanding, atau demonstrasi, atau negatif ke positif. Ya, jadi kan kalian berlima tuh atau berempat, ya tergantung dari kelompoknya lengkap apa enggak tuh anggotanya gitu, ya. Tetapi tiap kelompok itu minimum 20. Mau tiap anak bikin 4, 5 terserah. Pokoknya setiap kelompok 20 sketsa ide minimum. Oke, jadi nanti kamu coret gitu, bisa di-scan, bisa difoto, terus dikumpulkan jadi satu file ya, PDF small file. Dipilih small file saja, jangan yang besar-besar. 20 sketsa itu dari seluruh anggota dikumpulkan. Deadline-nya minggu depan. Ya, diunggah di assignment di Teams. Ya, jangan lupa itu. Ya, jangan lupa juga. Nah, ini kadang-kadang gini nih, ada yang ngirim nggak pakai nama gitu, bingung nih. Jadi jangan lupa dilengkapi nama anggota yang berkontribusi. Siapa yang bikin siapa ya. Jadi di sketsanya, di kertas sketsanya itu ditulislah namanya ya. Jadi sketsanya bisa canggih kayak gini kalau kalian udah jago, bikinnya yang bagus ya. Oke, jadi sketsa gini aja, nggak usah pakai DDI, nggak usah dibikin layout ya, sketsa saja. Oke, bisa kayak begini atau sketsa kayak begini juga boleh, tetapi diberi keterangan nak. Ya, jadi ini konsep yang ini konsep yang ini konsep yang ini gitu ya, digambarkan idenya seperti apa dan dikasih anotasi itu coret-coretan gitu ya, dikasih keterangan, ini maksudnya apa, ini maksudnya apa, ini maksudnya apa. Kan ketuanya udah ada tuh ya, ketua bertanggung jawab untuk memastikan semua anggota menyerahkan ide tersebut, terus dikompilasi sama ketua ya, terus diupload, setiap anggota upload atas nama mereka sendiri-sendiri sebagai anggota kelompok. Oke, ya. Jadi nanti kalau 5 anak itu ngumpulinnya sama materinya karena udah jadi satu file. Jangan lupa dilengkapi nama anggota yang berkontribusi. Ini harus kompak nih. Kalau kelas LA itu sampai 10, kalau LB itu cuma sampai 6. Tetapi 2 kelompok punya brand yang sama di dalam satu kelas. Jadi kelompok 1 hingga 2 itu bikin sambal ABC. Dengan tagline-nya dia, sambalnya semua makanan. Ya. Terus kelompok 3-4 Scoopy, live uniquely different gitu. Ya, itu dia punya tagline, setahu saya terakhir itu sih. Ya, kelompok 5-6 bikin Baygon, pilihan ibu tangguh. Oke, kelompok 7-8 bikin iklan untuk snowman permanent marker gitu loh, yang biasa kita pakai spidol untuk whiteboard. Kalau yang ini yang permanen. Ya, yang tidak bisa hilang dengan air atau sulit dihilangkan. Terus kelompok 9 dan 10 bikin mobil Karimun Suzuki Way of Life ya. Jadi Karimun itu yang kata teman saya mobil yang dikutuk Tuhan. Habis kecil sih, kesian. Tapi kan dia punya keunggulan sendiri dong karena bentuknya seperti itu. Sebagai TIP, tipsnya itu adalah sebelum memulai coba lihat iklannya dulu. Kan banyak tuh TVC-nya kak, print ad-nya kak gitu, dibuka aja di Google.